kenapa Rusia tiba-tiba ngumpulin hampir semua jet tempur siluman Su-57 Valen mereka ke satu pangkalan udara Gyeonggi. Lokasinya itu mepet sekali dengan Jepang. Biasakan menyimak berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Selamat datang di The Deep Dive. Coba Anda bayangkan ini, awal tahun 2026. Tiba-tiba citra satelit dan media sosial itu ramai sekali. Isinya gambar jet tempur siluman Rusia, Sukhoi Su-57. Dan jumlahnya nggak biasa ya? Betul, jumlahnya banyak sekali di pangkalan udara yang sangat dekat dengan Jepang. Nah, di sini kita akan membedah sebuah analisis intelijen sumber terbuka untuk Anda. Misi kita, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini cuma rotasi militer biasa atau ini sebuah pesan strategis yang sengaja dirancang? Oke, mari kita mulai bedah ini. Kalau dari sumber yang kita lihat ini jelas bukan rotasi biasa. Ini proyeksi kekuatan yang diperhitungkan. Sangat terencana. Nah, ini dia yang menarik. Kalau kita lihat bukti visualnya, kan muncul Su-57 dengan nomor taktis baru. Ada Red 25, Red 26. Iya. Ini kan sinyal kalau pesawat-pesawat ini bukan armada lama, tapi batch produksi 2026. Artinya, teknologinya pun pasti baru. Tepat sekali. Bukan sekedar cat baru. Yang menarik di sini adalah peningkatannya. Pesawat ini sekarang dilengkapi sistem 101KS Atoll. Atoll, itu apa ya? Itu sistem sensor peringatan rudal 360 derajat. Jadi bisa mendeteksi ancaman dari segala arah. Dan yang lebih penting lagi, badan internalnya sudah dioptimalkan untuk bawa rudal jelajah siluman KH-69. Oke, tunggu sebentar. Jadi artinya Su-57 ini bisa menyelinap masuk, lepasin rudal jelajah siluman ke target darat di Jepang, terus keluar gitu aja tanpa terdeteksi radar? Betul. Kemampuan first strike atau serangan pertamanya jadi jauh lebih mematikan. Karena nggak perlu mengorbankan karakteristik silumannya kan? Sama sekali tidak, senjatanya ada di dalam. Lalu soal lokasi, kenapa pangkalan udara Gyeonggi? Ada setidaknya 15 unit di sana, dan pangkalan ini kan berbagi fasilitas dengan pabrik Sukhoi KAN-AZ. Nah, itu pilihan yang sangat cerdas. Pertama, dari sisi logistik, dekat dengan pabrik itu bikin perbaikan dan analisis kinerja jadi super cepat. Insinyur bisa langsung turun tangan. Masuk akal. Kedua, ini memungkinkan Angkatan Udara Rusia, VKS, untuk langsung mempraktikkan taktik terintegrasi andalan mereka. Taktik terintegrasi. Maksudnya seperti apa tuh? Gini, bayangkan Su-57 itu jadi semacam quarterback di depan, dia menyusup ke pertahanan lawan, cari target penting, Oke. lalu data target itu dikirim secara real-time ke jet Su-35 yang terbang jauh di belakang. Su-35 ini yang kemudian bertindak sebagai truk rudal. Jadi yang menembak dari jarak aman itu Su-35 berdasarkan data dari Su-57 yang siluman. Sangat efisien ya? Sangat efisien dan mematikan. Oke, jadi kita punya pesawat canggih, lokasi super strategis, dan taktik yang terkoordinasi. Kalau kita hubungkan ke panggung politik, apa pesan yang mau mereka sampaikan ke PM Takaichi? Ini adalah disuasi modern, pencegahan yang sangat kuat. Rusia seolah-olah bilang, kami lihat langkah Anda soal remilitarisasi dan Taiwan. Ini jawaban kami. Pesan tanpa kata-kata. Betul, dan ini sejalan sekali dengan doktrin militer mereka, Initial Period of War. Intinya, siapa yang bisa melancarkan pukulan telak di jam-jam pertama konflik, dialah pemenangnya.
Su-57 itu alat yang sempurna untuk doktrin itu. Dan ini bukan cuma soal Rusia sendirian kan? Analisis ini juga menyoroti latihan gabungan skala besar, pengebom Tu-55MS Rusia dengan H-6K Cina. Iya, mereka terbang mengelilingi Jepang. Jadi ini seperti ada pesan berlapis. Tepat sekali. Anda bisa melihatnya sebagai upaya membangun semacam benteng Pasifik Utara. Rusia bawa teknologi dirgantara, China bawa kapasitas produksi massal dan mikroelektronika. Dan Su-57 jadi pelindung silumannya. Betul. Kehadiran Su-57 ini memberikan lapisan perlindungan siluman pada operasi gabungan itu. Yang jelas bikin perencanaan militer Amerika Serikat dan Jepang jadi jauh-jauh lebih rumit. Oke, jadi kalau kita simpulkan untuk Anda, penempatan Su-57 ini menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, industri pertahanan Rusia ternyata lebih tangguh dari yang diperkirakan. Ya, meski di bawah sanksi. Jauh lebih tangguh. Kedua, ini menunjukkan penerapan doktrin militer yang makin agresif, fokus pada kemampuan melumpuhkan lawan di awal. Dan ketiga, ini adalah respons yang sangat langsung dan terukur terhadap postur pertahanan baru Jepang di bawah kepemimpinan yang baru. baik, kami akan tinggalkan Anda dengan satu pemikiran akhir yang cukup provokatif. Analisis ini menyebutkan bahwa dalam beberapa parameter seperti jangkauan tempur dan kecepatan, Su-57 mungkin punya keunggulan atas F-35 milik Jepang dan AS. Ini perdebatan yang menarik. Nah, ini jadi pertanyaan untuk Anda renungkan. Apakah keunggulan teknologi udara barat yang selama ini kita yakini masih mutlak? Atau jangan-jangan kalkulasi kekuatan di langit Pasifik baru saja menjadi jauh lebih rumit?